Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Dari kotaku ini, kalian akan aku ajak dulu beli telur, beli sayap ayam, beli cabai hijau, beli bawang putih. Nah, teman-teman, ceritaku mau bikin sesuatu masakan Indonesia di sini itu tidak gampang. Jadi harus kesualayan dulu beli sesuatu. Di sini itu tidak langsung kita itu pergi ke pasar, terus ada tukang sayur datang di rumah kita, tidak ya. Jadi kita langsung ke swalayan. Jadi di sini itu swalayan itu mewakili pasar modernnya yang ada di kotaku. Kalau pasar yang ada di hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada jual daging dan jual ayam. Jadi hanya sayur-sayuran, buah-buahan dan beberapa aneka masakan. Jadi kalau kalian itu harus bersyukur kalau kalian ada di Asia ya. Mau bagaimanapun itu lebih gampang daripada kita-kita yang ada di negara orang yang tidak segampang di negara Asia. Perjalanan dari rumahku ke sini itu kalau tidak macet sekitar 20 menitan. Dan di sini itu kalau hari Sabtu dan Minggu sangat ramai sekali ya. Jadi kita ambil untuk beli sesuatu dan kita pulang cepat. Karena ini prosesnya itu masih kita bikin ya. Belum lagi tetanggaku yang aduhai. Jadi tetanggaku di sini kiri kanan muter-muter semuanya ini itu tidak suka dengan orang yang masak. Jadi dia sangat-sangat benci dengan orang yang masak. Jadi kalian bisa tahu kan bagaimana keseruannya Mbak Tere di Australia ini bisa menciptakan masakan-masakan Indonesia walaupun tetangganya seperti itu. Sudah, ayo ikuti terus ya, kita selalu semangat. Punya pohon pepaya yang terlalu tinggi. Terus pohon pepayanya ini pepaya gantung, ada bunga dan ada buah. Daun-daun aku pilih yang muda. Setelah itu nanti aku cuci bersih dan di slow cooker selama 2 jam. Nanti hasilnya kalian akan tahu. Ini itu aku tuh lagi pingin bikin gulai ayam Padang, tetapi yang bumbunya minimalis. Nah, aku sudah bikin yang namanya sambal ijo, ada ikan terinya. Sekarang ini daun pepaya ini dan bunga ini pengganti dari daun singkong. Nah, aku itu dikasih temanku, ini itu sambal tumpang tanpa diberi kunyit. Rasanya mantep, lek dimakan sama daun pepaya, terus sambal ijo dan bunga pepayanya itu bisa nambah-nambah cerita nih. Nah teman-teman, ceritaku bukan di sini saja. Sekarang ini prosesnya bagaimana aku di dapur kecilku memproses apa yang aku sudah beli tadi ya. Saat aku sudah jadi yang namanya bunga dan daun pepaya ini senang. Terus aku bisa bikin nantinya itu cabai kering, cabai fresh ini, goreng tempe dan goreng ikan. Jadi jangan khawatir. Jadi aku dibagi-bagi waktunya untuk bikin sesuatu yang istimewa ini. Serasa aku itu berada di kotaku yang melayang-melayang untuk menyantap masakan ini. Ini sangat sederhana dengan bikin gulai ayam. Terus nanti ada juga yang namanya nangka muda yang aku masukkan di gulai ayam, sambal ijo, terus kerupuk rambak ini. Kerupuk rambak ini aku gorengnya di hutan, di sungai. Kalau kalian suka, lihatlah videoku yang kemarin. Untuk bikin ini saja itu sesuatu teman-teman, wes pokoknya harus bersyukur ya di segala ini situasi dan kondisi. Yang penting sudah menikmati rasa seperti ini. Nah teman-teman, tidak hanya ini saja aku bikin, jadi masih ada beberapa yang aku bikin. Resep yang kedua aku itu lagi bikin bubur Manado lagi. Ada kangkung, ada labu dan ada
Pakai ubi kuning dan dimasukkan juga jagungnya. Jadi pada proses aku bikin ini aku tidak mempunyai daun kemangi. Nanti pada waktu selesai ini baru dimasukkan kangkung dan daun bayam juga. Jadi terakhir kali ya teman-teman, kalau langsung dimakan dimasukkan bayamnya juga boleh ya, tetapi kalau makannya nanti bayamnya jangan dimasukkan karena tidak bisa dimasukkan kulkas terus dipanasi kembali. Makan ini harusnya itu ada ikannya. Nah sekarang itu aku akan beri yang namanya ikan asin. Kemarin aku goreng loh teman-teman, pada waktu aku di hutan dan di sungai itu lagi goreng ikan asin. Wis pokoknya bisa untuk bikin sesuatu. Di sini tidak bisa untuk goreng-goreng karena tetanggaku yang aduhai idungi, dia tidak mau bau goreng-gorengan. Aku teman-teman untuk makan besok aku udah siapkan seperti ini. Jadi bubur Manado ini bisa menemani aku. Untuk makannya bisa memakai sambelnya terasi atau sambal roa. Dan dikasih ikan asin. Waduh sedapnya luar biasa. Dari dapur kecilku bisa menghasilkan sesuatu teman-teman. Juga bikin pia kacang hijau. Jadi untuk bikin pia kacang hijau ini, kacang hijau yang tidak ada kulitnya sudah aku kukus. Setelah itu garam, gula dan susu kental manis diaduk-aduk seperti ini. Setelah itu bila betul-betul sudah dingin, kita ambil dan kita gulung-gulung seperti ini. Ini untuk isinya pia. Jadi di kesempatan di video ini kita berikan bagaimana aku pada waktu bikin pia ya. Jadi ada kacang hijau, ada coklat juga. Untuk resep lengkapnya itu ada di YouTubeku yang lama. Untuk YouTube yang baru ini belum bikin lagi yang betul-betul mulai dari awal sampai akhirnya. Jadi sudah selesai teman-teman, inilah pia-piaku. Dan pada waktu ini video yang beberapa hari yang lalu ini bikin karena punya daun singkong. Sekarang udah nggak punya daun singkong, jadi memakai daun pepaya. Semoga di video ini kalian bisa paham ya bagaimana ceritaku bikin sesuatu, mulai nasi padang, mulai bubur Manado, mulai pia-pia, masakan-masakan Nusantara. Kalau dibikin di kotaku ini tidak gampang. Jadi kalau Mbak Tiri bilang sesuatu itu betul-betul sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Jangan lupa lo ya di like, di komen, dan di share karena videoku ini itu siapa tahu kalian suka, siapa tahu kalian punya cerita. Jadi inilah sharingku yang bisa aku bagikan kepada kalian semuanya. Salam sayang selalu dari Mbak Tiri. Jangan lupa tetap semangat di dalam apapun karena cerita ini inilah ceritaku. Terima kasih.